Pernahkah kalian melihat postingan seperti ini? Kedua seperti ini? Ketiga seperti ini? Keempat seperti ini? Kelima pun seperti ini? Dan berakhir di screenshot ini. Sebelumnya gue mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my fourth channel. Oke. Setelah kalian melihat screenshot yang udah gue lampirkan di intro video gue tadi, pasti kalian punya pendapat gitu ya, maupun sebuah gejala gitu, dibilang emosi, kesel juga sama tindakan oknum-oknum seperti mereka gitu loh. Ya, di tengah pandemi virus corona, COVID-19 sebutnya seperti itu, gue udah melihat cukup banyak orang-orang seperti mereka yang melakukan suatu aktivitas gitu ya, yang menjurus gak bermanfaat, gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya, hanya cuman bikin emosi secara massal kan. Gak mungkin itu gak bisa dibuat emosi secara massal. Yang jelas itu adalah emosi yang massal begitu. Dan orang-orang seperti mereka, individu-individu seperti mereka, gue gak bisa ini melihat secara kelompok, karena ini memang dilakukan oleh individu-individu tertentu. Dan bahkan di screenshot gue yang udah gue paparkan di video kali ini adalah kebanyakan adalah individu. Mungkin ada grup-grup atau circle sebutnya seperti itu, tapi enggak, kayaknya cuma individu itu. Dan mereka adalah orang-orang yang memang memiliki atau mengidap dua jenis, mau dibilang penyakit gak enak tapi mau gimana lagi ya kan. Mereka itu mengidap dua gejala lah, atau sebetulnya seperti itu ya, dua gejala, yang dimana gejala pertama adalah mereka semua atau oknum-oknum yang gabut itu ataupun yang membuat masalah dengan skala yang besar ataupun menengah, memantik emosi dan kekesalan lainnya. Mereka yang pertama adalah mereka mengidap yang namanya gejala antisosial, dan yang kedua gejala star syndrome. Dua jenis gejala ini adalah dua jenis gejala yang aneh gitu ya, yang dimana ini nggak ada yang namanya dampak positif begitu. Dan gue sih mau menjelaskan antisosial seperti apa, tapi lebih baiknya gue akan memberikan video apa itu definisi dari antisosial maupun star syndrome. Memang di tengah pandemi COVID-19 ini orang-orang seperti mereka itu susah dibilangin. Apalagi kalau mau bilangin juga alamat pun kita tidak tahu, ya kan? Boro-boro kita tahu alamat mereka. Mau bilangin baik-baik juga ngelunjak, di telepon dimatiin kayak kejadian kemarin noh, ya kan? Gua teleponin dimatiin, SIM cardnya dicabut. Apalagi sekarang kan ya, mau bisa aja gue ngeladenin orang-orang seperti itu, tapi apa gunanya kalau mereka itu pecundang ataupun ya pecundang sejati lah atau penakut. Makanya oleh sebab itu, sebelum kalian melihat video gue tentang apa itu antisosial maupun star syndrome, ingat, jaga tangan, jaga iman, jaga etika, jaga akhlak. Insya Allah kalian di media sosial akan aman-aman aja. Hati-hati, jangan sampai lepas kendali lah. Oke, check this out to my video. Oke, gue akan menjelaskan bagaimana orang-orang yang antisosial itu kepribadian seperti apa. Mengingat video gue akan menjelaskan selama pandemi COVID-19 banyak banget individu yang melakukan kesalahan-kesalahan ataupun mencari perhatian ya, ibarat kata mencari perhatian demi keuntungan pribadi. Dan seperti definisi yang gue temukan ini di website menjelaskan kalau kepribadian antisosial itu akan gue tandain dari sini ya, gue tandain sampai sini. Oke. Dan gue lanjut ya. Kalau mereka yang antisosial, kepribadiannya akan lebih menjurus tindakan kekerasan, penipuan atau tindakan tidak terpuji lainnya hanya untuk keuntungan pribadi. Seperti gue jelaskan ya lewat screenshot yang udah gue buat tadinya. Kalau kalian udah lihat itu intro gue yang pertama,
itu jelas mereka-mereka ini ada pelaku atau oknum-oknum yang mengidap antisosial, dan jelas tindakan mereka udah salah, tapi adanya kemungkinan akan melakukan tindakan pembelaan terhadap sikapnya tersebut menjadi manipulatif, menyalahkan korban, dan acuh terhadap hak atau perasaan orang lain. Iya, emang bener sih orang-orang seperti mereka itu akan cenderung ofensif gitu ya. Lu udah salah tapi lu juga terus nge-push argumen lu untuk menyerang orang-orang yang nggak pro sama lu ataupun nggak suka dengan tindakan lu. Iya, memang seperti itu orang-orang antisosial. Nah, yang jelasnya orang-orang seperti mereka atau oknum-oknum itu obatnya pun kagak ada. Jelas loh, ini nggak ada loh nih, lihat no. Tidak ada obat untuk menyembuhkan gangguan kepribadian antisosial. Tapi meskipun tidak ada obatnya, ada beberapa perawatan terbukti membantu mengendalikan gejalanya. Ya. Nah, kita akan maju ke sini. Gangguan kepribadian antisosial. Nanti gue jelasin apa obatnya ya. Obat apa? Perawatan, bukan obat ya. Perawatan dari si antisosial ini atau oknum-oknum yang mengidap antisosial. Yang jelas kalau kalian punya teman yang mengidap kayak begitu, langsung beri saran ke orang tuanya, ke dokter spesialis. Gejalanya nih, tidak bisa membedakan hal yang salah dan benar, sering berbohong, tidak memiliki empati. Faktor resikonya adalah gangguan perilaku di usia anak-anak, keturunan korban pelecehan pada masa anak-anak. Ya ini faktor resikonya maksudnya. Dan ini perawatannya ya. Metode diagnosisnya adalah secara wawancara gitu loh. Secara wawancara gini geng nih. Nah, pengobatannya ada psikoterapi dan obat-obatan, dan obatnya ada perasaan kagak ada obat ya. Sekarang ada obatnya nih. Nah, ada antikonvulsan, antipsikotik dan antidepresan. Nah, jadi ini adalah salah satu cuplikan bagaimana antisosial itu diobati atau dirawat ya. Nanti gue tautin linknya juga di video gue. Gampang. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, yang kedua adalah mereka atau para oknum-oknum yang buat heboh gitu ya. Buat heboh dengan cara yang salah, dengan cara yang memantik emosi, bukan karena dari faktor antisosial, tapi melainkan adanya kemungkinan mereka-mereka itu mengidap yang namanya star syndrome. Nah, gejalanya orang-orang star syndrome ini dari poin 1, 2, 3 nih yang gue copy nih ya, nih gue blok nih kalimatnya nih ya. Yang pertama adalah berusaha melakukan berbagai hal untuk menarik perhatian orang banyak. Nah, yang kedua, sangat takut atau cemas bila ada hal yang kurang tepat. Dan yang paling ketiga nih, yang paling important adalah dikala mereka nggak bisa menerima kritikan dari orang lain gitu. Kalau postingan mereka salah, membawa kerugian, membawa emosi, pokoknya nggak bermanfaat gitu ya, dia nggak terima kritikan dari orang lain gitu. Dia akan ofensif, sama halnya seperti orang-orang antisosial. Dibetulin salah, ya kan, ngelunjak emosi. Begitu pula dengan orang-orang yang mengidap star syndrome. Mereka nggak bisa menerima kritikan dong. Nah, nih ada lagi nih yang gue blok nih. Star syndrome ini biasanya muncul pada orang-orang yang baru saja terkenal atau mendadak kaya. Tapi kalaupun nggak bisa ditangani, mereka akan berakhir dengan depresi. Nih, mereka kalau star syndrome-nya udah nggak nyala lagi, mereka depresi banget begitu. Di sini adanya kalimat sebisa mungkin sebagai teman Anda harus mengingatkan teman Anda. Nah, ini adalah bagian yang susah. Nah, tertulis lagi, namun tentunya akan sulit mengingatkan orang yang sudah terlanjur mengalami star syndrome gitu loh. Nah, ini susah loh. Yang tadi gue bilang ini, udah mereka salah, dibilangin baik-baik malah ofensif, malah ngegas. Itulah mereka star syndrome. Gak terima kritikan juga. Gak ada yang namanya open terima kritikan atau open ngasih saran bla 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 sama mereka ya yang udah kena star syndrome maupun antisosial. Jadi itulah mereka gitu loh. Oknum-oknum itu di tengah pandemi COVID-19 atau COVID-19, corona lah sebutannya. Ini nih kelakuannya gitu loh. 2 jenis penyakit, star syndrome dengan antisosial. Nah, kalian udah tahu kan 2 video yang gue lampirkan di video gue kali ini mengenai apa itu definisi dari
antisosial dan juga star syndrome. Emang ngeri banget gitu, gejala itu ngeri banget. Tapi yang paling ngeri itu adalah star syndrome. Kenapa demikian? Star syndrome itu paling ngeri. Jadi begini Bray, lu udah terkenal, lu udah tenar, tapi karena lu nggak bisa mengontrol diri lu ataupun diri mereka, oknum-oknum yang di luar sana, kalaupun mereka jatuh nanti depresi gitu, depresinya gila banget. Kalaupun emang ya baru bocah-bocah SMP gitu ya, ataupun SMA sebutnya seperti itu masih bisa dikontrol. Tapi kalau udah bontotan gitu kayak bocah kuliah lah, bocah kerja, wah gawean, dah gila. Udah lu oknum-oknum pada ke psikolog sono lo, udah lo, gila lu emang. Kasihan orang tua lu, jangan kayak gitulah. Nyari tenar dengan cara yang salah, dikritik nggak mau, bawanya ofensif, dibilang baik-baik nggak mau, diluncakin juga lu malah gasin, ya kan? Hati-hati bosku. Dan itu aja dari gue ya. Kalaupun ada kesalahan kata dan pengucapan, gue meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di video berikutnya dari Fortov Channel. Go ahead about like, subscribe, comment in below, whatever you want.